Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Sudarmi dari SDN 11 Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dan pendidikan ibarat petani atau tukang kebun, kehidupan yang fungsinya hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maka dari itu, sebagai guru mampu menuntun lakunya anak sesuai garis kodratnya, agar bisa merdeka lahir dan batin guna bekal hidup di masyarakat. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, sementara pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, yang saya lakukan hanya mentransfer ilmu semata tanpa melihat kodrat alam dan kodrat zaman. Peserta didik harus mendengarkan setiap kali saya menyampaikan materi, dan peserta didik harus duduk tenang tanpa ada aktivitas lain. Dalam kegiatan belajar, saya hanya menggunakan media pembelajaran seadanya, dan sumber belajar saya hanya menggunakan buku dan bahan ajar seadanya juga. Penilaian yang saya gunakan lebih mengutamakan aspek kognitif anak, yaitu lebih terfokus pada selesainya materi dan pencapaian KKM. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru. Sebelumnya, saya juga tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham karena fokus utama saya lebih ke tercapaian materi. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya, sehingga saya sering merasa gagal, mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pemikiran saya tentang murid dan pembelajaran banyak berubah. Saya menyadari kekeliruan yang saya lakukan karena tugas guru yang sebenarnya adalah menuntun murid. Menuntun murid untuk memahami pentingnya materi yang dipelajari, membantu siswa untuk mengidentifikasi manfaatnya bagi diri sendiri untuk nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat. Saya mulai terbuka bahwa seorang guru harus tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada dan memperhatikan karakteristik, potensi, atau bakat serta minat yang dimiliki peserta didik. Pembelajaran yang saya lakukan tidak hanya di dalam kelas tetapi juga di luar kelas. Pembelajaran yang saya lakukan berpusat pada murid, dan dalam penilaian, saya tidak hanya mengambil penilaian kognitif saja, tetapi juga menilai dari aspek psikomotor dan afektif, sosial, dan budaya. Selanjutnya, saya akan menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran serta sumber belajar dan metode pembelajaran yang bervariatif disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Langkah pertama yang akan segera saya terapkan adalah mulai dari diri saya sendiri. Saya berusaha akan menjadi guru yang digugu dan ditiru sehingga bisa menjadi teladan yang baik bagi murid saya.
Langkah yang selanjutnya, saya akan membuat kesepakatan kelas secara bersama. Saya juga akan segera mengidentifikasi karakteristik peserta didik dari gaya belajar, kemampuan, minat, dan bakatnya. Kemudian, yang segera saya terapkan dalam pembelajaran, saya pusatkan pada murid dengan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan menggunakan berbagai model dan metode pembelajaran yang bervariatif disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya akan mengarahkan dan menuntun peserta didik untuk mengembangkan dan menemukan potensi yang mereka miliki, dan saya juga akan melaksanakan dan melakukan penilaian dari aspek kognitif, afektif, psikomotorik, sosial, dan budaya, karena pendidikan bukan hanya sekedar untuk kecerdasan kognitif saja, melainkan juga untuk membangun moral dan etika dari peserta didik. Semoga video ini dapat menginspirasi bagi Bapak Ibu guru pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.